I'll be done, just sing this song. So wrap me in plastic and make me shine. We can make a tall house, follow your design. Let's build a dog out of sticks and twine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Friska Linda Ramadhani Putri, biasa dipanggil Friska. Saya sekolah di SMA Negeri 1 Blitar. Saya berada di kelas 1247, nomor absen 31. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percobaan yang berhubungan dengan bab sifat koligatif larutan. Pertama-tama, pastinya kalian harus tahu dulu dong, apa sih artinya sifat koligatif larutan itu? Mari kita simak pembahasannya. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Nah, sifat koligatif larutan sendiri ada 4 jenis. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Yang kedua, penurunan titik beku. Yang ketiga, kenaikan titik didih. Yang keempat, tekanan osmotik. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percobaan yang berhubungan tentang tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan osmosis, yaitu gerakan molekul pelarut melewati membran semipermeabel ke larutan yang lebih pekat. Oke, jadi judul pada percobaan kali ini adalah Uji coba osmosis pada wortel. Alat dan bahan yang dibutuhkan ada di sini. Gelas, sendok, air, wortel, garam. Baik, di sini alat dan bahannya sudah siap. Di sini ada 3 jenis gelas. Yang pertama yaitu air tawar, yang kedua air ditambah 1 sendok makan garam, yang ketiga air ditambah 3 sendok makan garam. Lalu, di sini ada wortel yang sudah dipotong seperti ini dengan ukuran 5 cm. Sekarang saya akan mencampur garam terlebih dahulu ke gelas 2 dan gelas 3. Untuk gelas pertama diberi 1 sendok makan garam. Untuk gelas ketiga diberi 3 sendok makan garam. Nah, setelah itu kita aduk. Nah, setelah selesai diaduk, kita masukkan wortel ke dalam masing-masing gelas. Dan kita tunggu selama kurang lebih 1 jam, lalu kita lihat perbedaannya. Nah, kira-kira sudah 1 jam nih. Gimana sih kira-kira perbedaannya? Mari kita ukur pakai penggaris. Kita ukur dari gelas yang pertama. Jika diamati, dia mengalami lebih panjang daripada panjangnya sebelumnya. Dan dia keras sekali, tidak lembek sama sekali. Untuk yang gelas kedua, tetap 5 cm, tapi dia lebih lembek dari gelas yang berisi air tawar. Dan selanjutnya gelas ketiga juga tetap panjangnya, tapi dia sangat lembek karena dia berisi larutan garam yang diisi 3 sendok makan garam. Kira-kira kenapa ya 3 wortel ini bisa mengalami perubahan? Kita bahas bareng-bareng yuk. Mengapa demikian? Karena larutan garam itu lebih padat daripada cairan yang berada di dalam sel wortel ini. Dapat mengakibatkan air atau cairan yang berada di dalam wortel ini keluar, sehingga mengakibatkan wortel yang berada di larutan garam ini lebih lembek, elastis, dan bisa juga menyusut. Peristiwa ini disebut dengan osmosis. Sementara itu, air tawar sebenarnya isotonik dengan cairan yang berada di dalam sel wortel ini, dan memungkinkan juga untuk air masuk ke dalam wortel ini sehingga menyebabkan lebih keras dan bertambah volumenya, maka menyebabkan lebih panjang. Dari penjelasan tadi, kesimpulannya adalah Potensial air di dalam wortel lebih tinggi dibanding dengan potensial air pada larutan garam, sehingga air dalam sel akan keluar menuju larutan garam.
Hal tersebut menyebabkan wortel kehilangan rigriditasnya atau kekakuannya, sehingga menyebabkan wortel tersebut menyusut. Sedangkan pada air di dalam dan di luar sel sama besarnya yang isotonik sehingga sel wortel tidak kehilangan rigiditasnya. Baik, cukup sekian percobaan yang saya lakukan. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.